terus kerupuk. Nah, kerupuk ini dari bahan otak-otak. Dari otak-otak itu duri bandengnya kan dibuang. Jadi saya punya ide untuk membuat kerupuk. Jadi dari bahan bandeng ini tidak kebuang, percuma alasan saya buat kerupuk dari duri bandeng itu karena duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ani Ristiani Amira. Brand punya produk yang namanya Bandeng Patra. Bandeng Patra berawal dari usaha dari kita menandai dari tahun 2014. Aslinya kita memang sebelum tahun 2014 sudah mulai untuk usaha. Tapi memang kita masih pertama-tama kita jualan untuk reseller dulu, istilahnya kita ambil barang dari Pati, kita coba untuk memasarkan di Solo Raya. Jadi kita pertama kali menjual itu baru jenis nugget aja, nugget bandeng. Karena kenapa kita milih nugget bandeng? Pertama-tama anak saya itu waktu kecil, karena sebagai ibu muda saya itu kan kepengen anak saya makanan yang praktis siap saji gitu ya. Tapi ternyata makanan-makanan siap saji di luaran yang udah merek-merek terkenal itu kebanyakan memakai satu MSG, dua pakai zat pengawet. Nah ternyata anak saya kasih itu langsung, biasanya langsung panas terus radang. Nah, jadi saya sebagai ibu pengen gimana caranya saya untuk bisa menyajikan makanan untuk anak saya praktis dan bergizi dan proteinnya tinggi gitu. Nah, saya milih bandeng karena bandeng itu proteinnya tinggi. Ternyata dari literatur saya baca itu dari salmon itu malah lebih tinggi bandeng. Terus saya untuk buat nugget itu pertama kali saya punya karyawan satu untuk membantu saya untuk produksi nugget. Terus berkembang sampai sekarang bisa menjadi lebih dari 11 item produk saya. Jadi dari nugget 3 varian, bandeng crispy itu bahannya dari bandeng tanpa duri, terus otak-otak bandeng, bandeng presto, lumpia bandeng, bakso bandeng, rolade bandeng, terus kerupuk. Nah, kerupuk ini dari bahan otak-otak. Dari otak-otak itu duri bandengnya kan dibuang. Jadi saya punya ide untuk membuat kerupuk. Jadi dari bahan bandeng ini tidak kebuang, percuma alasan saya buat kerupuk dari duri bandeng itu karena duri bandeng mengandung banyak kalsium. Jadi saya buat kerupuk, terus alhamdulillah diterima di pasaran sampai sekarang sudah dapat pelanggan juga. Terus kemarin itu kita waktu pertengahan tahun kemarin saya mencoba untuk memasarkan juga mangut. Jadi mangut itu kan khas Pantura. Saya coba melontarkan juga di Solo Raya ini, dimana istilahnya pendapat orang Solo Raya ini ternyata mangut saya sudah diterima juga, alhamdulillah. Jadi pelanggan yang sudah order lagi. Jadi untuk istilahnya saya pengen memasarkan ikan di Solo Raya. Jadi kalau di Solo Raya itu dulu kan mangut itu mungkin kesulitan untuk mencari masakan mangut, harus ke Semarang ya. Jadi terkenalnya memang kalau mangut di Solo itu ternyata dari Semarang. Terus sekarang dari pelanggan di Solo untuk mangut sudah alhamdulillah sudah ada. Terus ini dari kendala-kendala untuk menjalankan usaha saya, ya mungkin ada riak-riak kecil ya, namanya usaha. Jadi memulai usaha dari kecil dulu itu kita masih door to door,
dari kantor ke kantor, dari teman ke teman. Saya punya produk, jadi bisa untuk belajar. Untuk pertama kali berjualan itu memang nggak segampang yang sekarang ini kelihatannya. Terus sekarang sudah merambah ke online juga. Memang kalau usaha itu memang ada kendalanya juga gitu loh. Jadi pertama kita masih berjualan dari teman-teman, tapi sekarang sudah dikenal di luar kota. Jadi di dunia online kita di marketplace sudah dikenal, alhamdulillah. Untuk kendala pengiriman barang juga waktu itu juga memang ada kendalanya juga. Dari pengiriman, pengambilan barang itu sampai pernah saya ambil barang sendiri ke Pati sana, dari Bandeng Juwana, dari tempatnya mana di Kabupaten Pati. Juwana itu memang dari Kabupaten Pati. Jadi tempat tambak yang paling terkenal bandeng enak itu memang dari Juwana. Jadi saya harus ke sana sendiri, naik mobil, nyetir sendiri, bawa bandeng. Itu bulan puasa, saya juga waktu itu juga mikir, ya Allah gimana ya keadaan kayak gini gitu. Tapi memang kita harus semangat. Jadi untuk meraih kesuksesan untuk usaha kita, memang kita harus dituntut untuk semangat dan konsisten. Jadi untuk berapa istilahnya berdarah-darah ada dijalanin, sudah kadung lah istilahnya, udah terjun itu nggak bisa seenaknya aja gitu. Ya alhamdulillah sekarang untuk transportasi pengiriman barang sudah bisa ada yang istilahnya bisa menyuplai, jadi kita tinggal terima barang untuk memproduksi, udah ada solusinya. Terus omset, memang perkembangan untuk omset saya, produksi saya ini ya alhamdulillah ada peningkatan untuk omset. Tapi untuk kendala ini, COVID ini, kita memang ya tidak bisa menutup mata, semua kena imbasnya. Tapi ya kita syukuri aja, namanya semua Allah yang ngatur. Nanti kita berserah diri sama Allah, mungkin semua ada hikmahnya. Omset ya turun enggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa berjualan, masih tetap alhamdulillah berjualan, masih Bandeng Patra dan Mangkotnya bisa masih berjualan, masih istilahnya bisa karyawan bisa masuk sampai akhir mau lebaran. Alhamdulillah bisa untuk sodako, bisa untuk istilahnya menyumbangsih ke teman-teman yang kena kendala COVID, kita masih bisa bantu untuk menjualkan produk-produk teman. Jadi mari kita bangkit. Jadi untuk menghadapi COVID ini, mari kita bangkit sama-sama, jangan terbawa dengan keadaan. Jadi kita memasuki katanya normal ini, jadi wirausaha UKM, mari kita pada bangkit semua, jangan terus ikut menunggu keadaan. Mari kita bangkit dan berusaha gimana caranya untuk memasarkan produk-produk kita. Jadi kita harus konsisten produk kita, ditingkatkan mutunya, memasarkan. Semoga teman-teman lainnya juga bisa menjualkan produk kita. Jadi kita saling beli bolo dewe. Jadi produk-produk teman bisa tetap konsisten produksi, kita bisa menjualkan. Mari kita saling bersinergi untuk kebersamaan UKM di Solo Raya. Begitu dari saya. Pesan untuk yang baru mulai produksi ya, jadi saya aslinya juga masih belajar sih, tahap-tahap kita masih belajar terus. Tapi karena ini diminta untuk pesan-pesan, saya pesannya juga sedikit aja. Untuk yang mau mulai usaha dalam keadaan kayak gini, ya bismillah. Kita pertama-tama memang niatnya harus diluruskan dulu untuk memulai usaha. Bagi kita orang muslim ya harus bismillah, nanti Allah yang atur semuanya, rezeki udah ada yang atur. Jadi kalau memang kita mau berusaha, tetap kita mau produksi apa, konsisten dengan produk kita. Jadi jangan lihat ada produk sebelah rame terus kita pindah produk sebelah, jangan. Jadi kalau kita memang pengen produksi A, ya kita harus konsisten A itu terus. Jadi gimana mengembangkan produk kita itu sampai bisa dikenal orang. Jangan istilahnya terus besok produksi A, besok lagi produksi B, nanti malah konsumen kita bingung gitu. Jadi
pesannya ya itu aja. Jadi Bismillah, harus mulai berusaha, tidak menggantungkan keadaan kayak gini terus menunggu, jangan. Jadi kita harus segera memulai untuk usaha. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.